anna tadbir af'alil insan aidun ilal qalbi. Bahwasanya pengaturan amal perbuatan manusia itu kembali kepada hati. Jadi yang mengatur manusia melakukan perbuatan ini adalah hatinya. Yang menjadi rajanya adalah hatinya. Di sini ada satu faedah yang bagus sebenarnya. Saya bacakan ya. Sebagaimana sabda Nabi yaitu idza sholahat sholahal jasadu kullu dan seterusnya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Wal fi hadza dalilun anal aqla fil qalbi. Apakah ini dalil bahwasanya akal itu terdapat di dalam hati? Kan kalau kita ngomong akal kita selalu megangnya kemana? Ke sini kan? Nah, tapi saya di sini bertanya kepada kita, kira-kira akal itu di dalam hati tidak? Berarti kalau misalkan akal di dalam hati, antum jangan pegang ini harusnya. Tidak punya akal kamu itu. Bukan tidak punya akal, tak punya otak gitu kan. Kalau ini tidak punya akal kamu itu. Kata Syekh, al-jawab na'am. Akal itu di dalam hati. Fihi isyaratun ila annal aqla fil qalbi. Di dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya akal itu berada di dalam hati. Wa annal mudabbir huwal qalb wal Qur'an syahidun bihadza. Karena yang mengatur segala gerak-gerik manusia itu adalah hatinya. Termasuk akal itu diatur oleh hati manusia. Mana dalilnya? Lalu saya membawakan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi sehingga mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami? Ya, padahal yang memahami itu akal atau hati? Yang memahami itu otak atau hati? Otak atau hati? Ya, saya mau tanya antum. Yang memahami sesuatu itu otak atau hati? Ya, kan kita sering dengar, maka pakai otakmu untuk paham. Pernah nggak ada yang bilang pakai hatimu untuk memahami itu? Nggak ada. Tapi di sini Allah ingin menegaskan bahwasanya untuk memahami itu adalah dengan hati. Antum mau bantah dah? Antum mau bantah nggak? Ustaz, saya tidak terima Al-Quran. Oh, kufur antum. Kafir antum. Ya. Oh, salah itu Al-Quran. Oh, enggak bisa. Jelas. Ya. Makanya dari ayat ini kita tahu bahwasanya akal itu berada di dalam hati. Akal itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak. Ya. Atau telinga yang dengannya kalian mendengar, kata Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya bukan mata yang buta, akan tetapi hati yang buta, yang dengannya, yang hati itu berada di dalam dada-dada kita. Ya, bayangkan Allah sekarang ini mensifati juga bahwasanya hati itu yang buta. Dari sini kata para ulama, adanya yang disebut dengan istilah mata hati. Jadi hati itu punya mata untuk melihat. Tapi matanya tidak seperti mata kita ini. Jadi nanti hatinya ada dua mata di sini ya, enggak. Ya. Enggak ada. Antum kalau bedah enggak ada. Cuma ini sebagai bahasa kiasan. Tapi memang hati itu ada matanya. Cuma yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi pertanyaan. Walakin kaifa tu'allikuhu bil qalb? Kata saya di sini, akan tapi bagaimana kaitan akal dengan hati? Ya, bagaimana kaitan akal dengan hati? Kata beliau, hadza syai'un la yu'lam. Ini adalah perkara yang tidak bisa dijangkau oleh otak manusia. Innama nahnu nu'min bi annal aqla fil qalbi. Akan tapi kita cukup mengimani bahwasanya akal itu di dalam hati. Cukup, selesai perkara. Kalau antum pikir, ya apa sih akal kok di dalam hati, bukannya akal di otak, justru antum gila nanti lama-lama. Makanya itunya mudahnya Ahlus Sunnah itu, mudahnya Islam itu apa? Kita mengimani apa yang Allah kabarkan, selesai perkara.
Allah kabarkan akal di dalam hati, selesai sudah. Tidak usah menimbulkan pertanyaan lain. Ya Allah, kok bisa akal di dalam hati ini? Dipikir, oh tidak mungkin. Akhirnya kalau antum mikir, tidak sampai otak antum ke sana, itu yang menyebabkan antum tidak beriman nanti sama Allah Ta'ala. Ya, makanya dalam hal-hal yang otak itu tidak mampu untuk menjangkau, menjamah hal tersebut, selalu Allah kaitkan dengan iman, dengan percaya. Saya ulangi, segala sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, itu selalu dikaitkan dengan yang namanya iman. Kita mengimani, kita cukup mempercayai, membenarkan. Tidak disuruh untuk berpikir, tidak disuruh untuk memikirkan, tapi untuk mengimani saja. Ya. Seperti contoh beriman kepada Allah Ta'ala. Di antara bentuk beriman kepada Allah, kita harus beriman Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki betis. Cukup mengimani Allah punya wajah, Allah memiliki tangan, Allah punya betis. Tapi kalau antum pikirkan, ya apa Allah punya muka? Ya, gimana mukanya Allah Ta'ala? Tidak akan bisa antum bayangkan. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, oleh otak manusia. Makanya kita disuruh untuk apa? Mengimani saja. Ya. Kayak contoh misalkan Allah mengabarkan kita bagaimana keindahan surga, penghuni-penghuni surga, bidadari yang ada di dalam surga. Kalau bidadari itu minum, kita akan melihat airnya itu mengalir di dalam tubuh bidadari. Kalau antum bayangkan loh, iki kuntilanak model lagi. Loh, sundel bolong, iya kan? Betul tidak? Ngeri ki. Atau apa yang di Kalimantan itu Samarinda tuh? Kunyang ya. Ya, kunyang iki. Ngeri. Karena enggak bisa, otak manusia itu enggak bisa, ikhwan. Allah tetapkan otak manusia itu ada apa namanya istilahnya? Ada batasnya. Apa ya bahasa kerennya itu ya? Ya, ada limitnya itulah. Ya, ada limit berpikirnya. Ya, tidak bisa bebas. Makanya otak manusia itu supaya dia tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik, diikatlah otak manusia itu dengan apa? Dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Anda bisa pahami? Ya. Makanya dalam hal-hal yang otak manusia tidak mampu menjama, ya, itu selalu dikaitkan dengan iman, percaya. Cukup kita percaya. Sama dengan hal ini. Allah mengatakan akal itu di dalam hati. Ya Allah, kalau kita pikir akal kok dalam hati. Selama ini kita taunya akal itu di dalam otak. Tapi Allah mengatakan akal itu berada di dalam hati. Maka kata Syekh di sini, ini sesuatu yang kita tidak tahu. Ya innama nahnu nu'min bi annal aqla fil qalbi. Cukup kita imani bahwasanya akal itu berada di dalam hati. Kama jaa fil Quran, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, karena mungkin Allah tidak mungkin bohong. Allah tidak akan mungkin bohong kepada kita. Bagaimana Allah bisa bohong kepada kita? Ya. Dan Nabi tatkala menyampaikan ayat ini tidak mungkin beliau bohong karena beliau sudah diberikan gelar As-Shadiqul Amin. Beliau orang yang terpercaya. Ya. Lakinnana la na'lamu kaifa irtibatuhu bihi. Akan tapi yang tidak kita ketahui adalah bagaimana Allah bisa mengkaitkan antara akal dengan hati manusia. Fala yaruddu alaina law rukibal qalbu kafir birajulil muslim ayyakuna hadzal muslim kafir aw la li annana la nadri kaifa tu'allaqul aqla bil qalbi wallahu a'lam, kata Syekh. Ya, akan tetapi kita tidak bisa mengetahui bagaimana keterkaitannya antara akal dengan hati, dan tidak perlu berandai-andai seandainya hati orang kafir dimasukkan ke dalam jasad seorang muslim, ya. Kira-kira nanti hatinya bisa enggak ya beriman kepada Allah? Tidak bisa. Ya. Karena antara akal dengan hati itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya gampangnya Islam itu para jamaah sekalian. Antum disuruh mengimani hal-hal yang tidak bisa dijama oleh akal manusia, cukup kita imani. Kalau tidak bisa kita jama, ya sudah selesai perkara. Kalau antum berupaya untuk berpikir, berusaha untuk berpikir, itu yang menyebabkan antum akan terjatuh ke dalam kesesatan di dalam menuhankan akal. Ya. Akhirnya apa? Dikit-dikit, enggak nyampe dengan akal saya. Memang enggak nyampe. Akal manusia itu ada limitnya. Ya, ada limitnya para jamaah sekalian. Ya, ada limitnya.
Ya, dalam hal-hal yang manusia tidak sampai akalnya, sebaiknya kita mengikuti kepada dalil, baik itu dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib.